Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Mbak Kinkin selaku dosen mata kuliah Filsafat Komunikasi dan teman-teman yang sedang menyaksikan video kami. Jadi pada video kali ini kelompok kami akan membahas tentang Prospect of Communication. Jadi kami adalah kelompok 7, di kelompok 7 ini beranggotakan 3 orang, yaitu pertama ada saya Ivana Rusli dengan nomor induk mahasiswa 1410 6210 15. Saya Nabila Oktaviana Pribadi dengan NIM 14 10 62 10 18. Saya Saskia Rahmawati dengan nomor induk 14 10 62 104. Baiklah, berikut adalah presentasi atau materi yang akan kita sajikan. Oke, kita mulai dari pengertian prospek. Pengertian prospek adalah peluang yang terjadi karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa membuat suatu efek tertentu. Secara sederhana, prospek merupakan gambaran rinci tentang peluang atau ancaman dari berbagai jenis kegiatan pemasaran dan penjualan di masa depan, yang penuh dengan berbagai bentuk ketidakpastian. Pengertian semiotika. Semiotika merupakan metode ilmiah atau analisis untuk mempelajari simbol. Simbol atau logo adalah perangkat yang digunakan untuk menemukan jalan keluar di dunia ini di antara manusia. Semiotika pada dasarnya ingin mempelajari bagaimana manusia memaknai sesuatu. Dalam hal ini, makna tidak boleh dikacaukan dengan komunikasi. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang teori Peirce. Jadi teori Peirce ini sering disebut dengan grand teori dalam semiotika. Ini lebih karena ide Peirce adalah deskripsi yang komprehensif dan terstruktur dari semua sistem penandaan. Peirce ingin mengidentifikasi partikel dasar logo dan menggabungkan kembali semua komponen menjadi satu struktur. Selanjutnya, menurut Peirce, simbol atau representasi mewakili hal-hal lain dalam arti atau kemampuan tertentu kepada seseorang. Hal lain yang Peirce sebut sebagai penafsir adalah penafsir simbolis pertama yang pada gilirannya mengarah ke beberapa objek. Peirce percaya bahwa tanda atau representasi memiliki hubungan 3 dimensi langsung dengan penafsir dan objeknya. Peirce juga menyebut proses simbolisasi ini sebagai makna. 3 semiotik menurut Peirce. Tanda atau sign merupakan konsep utama yang dijadikan sebagai bahan analisis, di mana di dalam tanda terdapat makna sebagai bentuk interpretasi pesan yang dimaksud. Secara sederhana, tanda cenderung berbentuk visual atau fisik yang ditangkap oleh manusia. 2. Acuan tanda atau objek. Konteks sosial yang dalam implementasinya dijadikan sebagai aspek pemaknaan atau yang dirujuk oleh tanda tersebut. 3. Penggunaan tanda interpretan. Konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam pikiran seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Finding common ground atau pencari kesamaan. Teori Peirce berbicara tentang interpretasi merupakan konsep ulang yang dijadikan 3 hasil signifikan. Yang pertama, the intentional interpretant yang merupakan penentuan kata pengarah. Yang kedua, the effectual interpretant yang merupakan kemauan si penafsir. Dan yang ketiga, the communication interpretant yang merupakan kemauan dari pikiran umum atau komentar-komentar. Selanjutnya akan kita bahas adalah indeterminacy and latitudes of interpretation. Jadi komunikasi adalah contoh lain dari istilah lain yang berguna untuk menyelidikkan meskipun samar-samar. Singkatnya, kesamaran adalah bagian penting yang sering berguna dari tujuan komunikasi. Jadi ada 2 kendala utama dari ketidakpastian dan garis putar interpretasi, yaitu pertama adalah juru bicara dan yang kedua adalah penerjemah. Interpretan sering disebut sebagai teori segitiga makna atau triangle meaning. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau mempresentasikan hal lain dari luar tanda itu sendiri. Tanda menurut Peirce ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah simbol yang merupakan tanda yang muncul dari kesepakatan. Dan yang kedua adalah icon, tanda yang muncul dari perwakilan fisik, dan yang ketiga adalah indeks, yaitu tanda yang muncul dari hubungan sebab dan akibat. Signification and habit change atau makna dan perubahan kebiasaan. Tujuan dari tanda adalah wujud orang lain yang tidak dapat memiliki batas dan kesempatan.
dan makna yang tercantum pada objek hanyalah asumsi yang harus diselesaikan. Dari diskusi Peirce tanpa kacau oleh kosakata yang tidak jelas, tetapi juga dapat dilihat sebagai fakta bahwa maknanya tidak akurat. Peirce seharusnya dapat mengarahkan tindakan karena situasi muncul jika analisis internal yang paling canggih dapat mengarah pada jenis kebiasaan dalam bentuknya. Faktanya, Peirce belum mengubah kebiasaan diskusinya, tapi pada kenyataannya ada kemungkinan bahwa pintu dapat dibuka untuk pengembangan yang lebih besar di sesuatu yang tidak terduga. Di sini saya akan membacakan studi kasus yang kita angkat. Kepala Daerah Operasi atau DAOP 1 PT KAI, Isnandi mengatakan kecelakaan yang melibatkan truk tangki minyak dengan KRL di perlintasan Pondok Betung, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 9 Desember 2013 disebabkan minimnya kesadaran pengemudi dalam mematuhi rambu-rambu palang pintu kereta api. Pada saat itu, palang pintu sudah mulai bergerak turun, namun karena palang pintu bergerak lambat, memungkinkan truk itu menerobosnya sehingga tertabrak di bagian badan truk. Lebih lanjut, ia menjelaskan 5 menit sejak kereta berangkat dari stasiun, sirine dan palang pintu kereta sudah diturunkan, diperkirakan kecepatan kereta saat menabrak mencapai 70 km per jam. Meski begitu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk meneliti lebih jauh penyebab kecelakaan yang merenggut korban jiwa dan puluhan orang luka-luka. Di kejadian ini, 2 orang tewas, yakni masinis Darman Prasetyo dan Sofyan Hadi, yaitu petugas layanan KRL. Kesimpulan pada materi ini adalah bahwa Peirce itu pernah berkata bahwa penalaran manusia senantiasa dilakukan melalui tanda, yang artinya manusia hanya dapat bernalar melalui tanda. Ilmu semiotika ini bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksi pesan. Jadi, agar pesan tersampaikan dengan baik, harus ada komunikasi yang baik juga antara komunikan dan penerima pesan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.